Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas materi tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Waktu kedatangan Islam di Indonesia masih ada perbedaan pendapat. Sebagai ahli menyatakan bahwa agama Islam itu masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 sampai dengan abad ke-8 Masehi. Pendapat itu didasarkan pada berita dari Cina zaman dinasti Tang yang menyebutkan adanya orang-orang Tasih, Arab dan Persia yang mengurungkan niatnya untuk menyerang Houling di bawah pemerintahan Ratu Sima. Sebagai ahli yang lain menyatakan bahwa Islam masuk Indonesia baru abad ke-13. Pernyataan ini didasarkan pada masa runtuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad. Terdapat berbagai pendapat pula mengenai negeri asal pembawa agama serta kebudayaan Islam di Indonesia, yang mengatakan bahwa kebudayaan dan agama Islam datang dari Arab, Persia, dan India. Akan tetapi, para ahli menitikberatkan bahwa golongan pembawa Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat atau India Barat. Hal itu diperkuat dengan bukti-bukti sejarah berupa nisan makam, tata kehidupan masyarakat, dan budaya Islam di Indonesia yang memiliki banyak persamaan dengan Islam di Gujarat. Pembawanya adalah pedagang mubalik dan golongan ahli tasawuf. Proses dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia berlangsung secara bertahap dan dilakukan secara damai sehingga menimbulkan ketegangan sosial. Cara penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia melalui berbagai jalur, yaitu perdagangan, jalur pernikahan, jalur tasawuf, dan jalur pendidikan dan jalur seni budaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara penyebaran agama Islam melalui jalur perdagangan. Islam diperkirakan masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 hingga ke-11. Ahmad Syahrifal dalam penelitiannya yang berjudul Sejarah Islam Nusantara dan Jurnal Islamuna tahun 2015 menyebutkan sejak awal abad Masehi kaum pedagang asing mudah mengunjungi beberapa pelabuhan di Nusantara seperti Aceh, Barus, Palembang, dan Sunda, Gresik. Oke, itu saja materi yang sudah saya sampaikan. Sekarang saya akan membagikan dua kelompok, masing-masing 2 orang. Kelompok yang pertama, Herlina dan Amelia. Cari penjelasan cara penyebaran agama Islam di Indonesia melalui jalur pernikahan dan pendidikan. Kelompok 2, Erdin dan Nigel. Cari penjelasan cara penyebaran agama Islam melalui jalur tasawuf dan seni budaya. Baik, untuk kelompok pertama, Herlina dan Amelia, silahkan maju untuk mempresentasikan materi yang tadi sudah dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan Amelia akan menjelaskan tentang penyebaran agama Islam di Indonesia melalui jalur pernikahan dan jalur pendidikan. Yang pertama, melalui jalur pernikahan. Pernikahan menjadi salah satu cara penyebaran Islam di Nusantara. Jalur pernikahan ini ditempuh para ulama sekitar abad ke-11 hingga ke-13 Masehi. Windriati dalam buku Siswa Sejarah Indonesia SMA atau MA menyebut umumnya saudagar yang menikah adalah orang-orang kaya dan terpandang, sehingga para putra-putri raja yang akan dipersunting harus masuk Islam terlebih dahulu. Jalur ini memiliki andil besar dalam persebaran Islam di Nusantara. Melalui jalur pendidikan ini dibentuk oleh para dai yang mengabadikan dirinya untuk menyebarkan Islam ke wilayah baru, salah satunya Nusantara. Para dai menyebarkan agama Islam ini bukanlah pedagang, melainkan murni menjalankan misi untuk membawa ajaran Islam ke wilayah baru yang belum tersebut Islam. Dalam praktiknya, mereka dipandu oleh para pedagang. Jalur pendidik ini memegang peranan yang cukup penting, sebab melalui dakwah Islam yang semula dikenal di partai-partai sepanjang jalur perdagangan akhirnya bisa berkembang luas hingga ke pulau-pulau Indonesia bagian timur. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kelompok yang kedua, Nigel dan Erdin, silahkan maju untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan Erdin akan menjelaskan cara penyebaran agama Islam melalui jalur tasawuf dan jalur seni budaya. Yang pertama, jalur tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah tercampur dengan mistik dan hal-hal magis. Oleh karena itu, para ahli tasawuf biasanya mahir dalam soal-soal magis dan mempunyai kekuatan penyembuhan. Kedatangan ahli tasawuf ke Indonesia diperkirakan sejak abad ke-13, yaitu masa perkembangan dan penyebaran ahli-ahli tasawuf dari Persia dan India yang sudah beragama Islam. Yang kedua, jalur seni budaya berkembangnya agama Islam dapat melalui seni budaya. Misalnya seni bangunan, seni pahat, ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Seni bangunan masjid, mimbar, dan ukiran-ukirannya masih menunjukkan seni tradisional bermotifkan budaya Indonesia dan Hindu. Seperti yang terdapat pada candi-candi Hindu dan Buddha, Islamisasi juga dilakukan melalui pertunjukan wayang yang telah dipoles dengan unsur-unsur Islam. Menurut cerita, Sunan Kalijaga juga pandai memainkan wayang. Islamisasi melalui sastra yang ditempuh dengan cara menyadur buku-buku tasawuf, hikayat, dan babat ke dalam bahasa pergaulan, yaitu Melayu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya ingin tanya tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Proses masuknya Islam di Indonesia memang ada beberapa teori, ya. Ada yang mengatakan teori bahwa Islam masuk ke Indonesia bermula dari para pedagang, ya, para guzarat disebutnya pedagang. Tapi ini juga ditepis oleh para sejarawan untuk menghilangkan bahwa penyebaran Islam itu sambilan berdagang. Tapi memang tidak bisa dipungkiri pada masa kepemimpinan Rasulullah, kemudian dilakukan oleh para khulafaur rasyidin, Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sebenarnya utusan-utusan dari keempat khalifah dan seterusnya diteruskan dengan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, itu para utusan-utusan diplomat-diplomat Islam sudah bertebaran. Kemudian teori yang mengatakan dari para pedagang di Yaman yang kita kenal, yaitu para habaib, itu yang lebih kuat. Bahkan pencipta lagu kemerdekaan Indonesia juga itu adalah seorang habib. Jadi masuknya Islam ke Indonesia, karena tidak bisa dimungkiri bahwa sebelum masuk Islam ke Indonesia ini, Indonesia sebelum berbentuk negara kesatuan NKRI itu berupa kerajaan, ya, Hindu Buddha dan lain sebagainya. Otomatis juga tradisinya Hindu Buddha. Kemudian Islam masuk, itu kemudian akulturasi budaya dan saling terutama Islam mempengaruhi kebudayaan Indonesia, karena Islam itu adalah sesuai dengan fitrah manusia. Nah, ditambah lagi kalau masuk ke periode proses penjajahan kolonial, nah itu juga misi
penjajah ingin memasukkan agama Nasrani dengan gospel glory-nya Belanda, dan ingin juga menyebarkan agama mereka. Kemudian Islam para pahlawan Islam melakukan perlawanan melalui gerakan-gerakan ya, dan terutama di Muhammadiyah yang dipelopori oleh Haji Ahmad Dahlan, di antaranya gerakan perlawanan terhadap penjajahan utamanya, dan terutama masih dalam proses masuknya Islam ke Indonesia yang masih sebelumnya dipengaruhi budaya-budaya oleh Hindu-Buddha. Maka Muhammadiyah kalau baca sejarahnya itu ada visinya atau gerakan menghilangkan kemusyrikan dan lain sebagainya. Itu kurang lebih untuk proses masuknya Islam ke Indonesia hingga sampai dengan saat ini. Lanjut. Sudah. Oh itu. Ya. Oke, itu saja untuk proses masuknya Islam di Indonesia. Bisa nanti dibaca literaturnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mewawancara Ibu mengenai perkembangan Islam di Indonesia. Pertanyaannya itu, mengapa agama Islam berkembang pesat dan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia? Oke, Ibu coba jawab ya, karena setahu Ibu perkembangan Islam di Indonesia itu dimulai pada saat pedagang-pedagang dari India, dari Arab itu masuk ke Indonesia. Jadi mereka itu berdagang sambil membawa misi, yaitu memperkenalkan agama Islam di Nusantara gitu ya. Nah, mereka menjajakan dagangan, kemudian sambil berdakwah juga memperkenalkan Islam, kemudian istilahnya ada tukar tambah atau tukar menukar barang, misalkan mereka berjualan apa, nah kemudian orang-orang pribumi ini memberikan hasil bumi kepada si pedagang itu gitu. Jadi ada timbal balik lah gitu. Kenapa agama Islam itu mudah diterima di Nusantara atau di Indonesia ini, karena memang ajaran agama Islam yang memang mudah diterima, kemudian mudah dipahami, dan juga mudah untuk diamalkan. Begitu kalau menurut pendapat Ibu. Assalamualaikum, saya ingin bertanya tentang sejarah Islam di Indonesia. Apa yang mempengaruhi perkembangan Islam di Indonesia? Pada dasarnya kebanyakan agama Islam itu awalnya dibawa oleh para pendatang. Seperti kalau zaman mungkin penjajahan, waktu dulu itu ada jalur perdagangan yang mana di jalur laut itu dibawa oleh para pedagang Arab ya. Kemudian lalu sedikit-sedikit disiarkan di Indonesia. Yang mana kalau dulu kebanyakan kan negara kita pun bukan Islam banyaknya, tapi dari ekspansi penyebaran yang dibawa oleh pedagang-pedagang zaman dahulu atau yang dibawa oleh negara dari daerah Arab, itu mulailah Islam diterapkan di Indonesia. Begitu juga para ulama-ulama mulai yang sudah belajar di daerah, belajar Islam mungkin di daerah di negara lain, terutama di negara Arab. Seperti mungkin kalian pun kenal dengan istilah Wali Songo ya. Wali Songo itu pun adalah salah satu penyebaran Islam yang ada di tanah Indonesia, terutama di daerah Jawa ya. Banyak sekali para ulama-ulama yang menyebarkan ajaran agama Islam, terutama yang diperankan oleh ataupun yang dibawa oleh Wali Songo tersebut. Banyak sekali metode-metode caranya. Contohnya mungkin Sunan Bonang. Sunan Bonang itu biasanya cara menyebarkan Islamnya dilihat dari keseniannya terlebih dahulu. Apa nih yang disenangi oleh masyarakat Indonesia? Contohnya mungkin di daerah Jawa seni wayang. Nah, di situ juga dipakai sebagai alat untuk mensiarkan agama Islam, sehingga banyak penduduk Islam yang mungkin awalnya
awalnya hanya mengikuti agama nenek moyangnya, mungkin seperti Hindu dan sebagainya. Mulailah Islam disebarkan. Begitu juga bermunculan kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Islam pertama yang ada di negara kita itu seperti mungkin kerajaan Samudra Pasai yang ada di Aceh. Kenapa Aceh pertama kali menyebarkan Islam? Di antaranya karena dulu menurut kepercayaan Aceh itu sebagai gerbang utama ketika orang Arab ataupun menuju Mekah itu harus ke Aceh dulu tuh kalau itu, jadi sering melewat jalan laut, perjalanan laut. Nah di situ juga pedagang-pedagang Arab juga banyaknya mungkin berada karena dekat ataupun karena jalur Katulistiwanya masuk ke Aceh, maka pertama kali pun kerajaan Islam itu berdiri di daerah Aceh, yaitu banyak sekali dari kerajaan Samudra Pasai tersebut kan banyak juga keturunan-keturunannya sampailah menyebar ke seluruh Indonesia. Itu aja sih pengetahuan Ibu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persatuan. Oke, terima kasih kepada anak-anakku semuanya yang telah menampilkan video pembelajaran tentang perkembangan Islam di Indonesia dan masuknya Islam di Indonesia. Ini adalah pembelajaran bagaimana kita mempelajari tentang satu agama terbesar di Indonesia. Di antara 5 agama ini adalah Islam, dan perkembangannya hingga masuknya ke Indonesia yaitu dengan beberapa pencapaian. Oleh karena itu, setelah kalian menyaksikan video ini, kebetulan kalian juga sebagai bagian daripada semuanya beragama Islam. Jadi inilah awal dan mengawali Islam masuk ke Indonesia. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita generasi terusnya untuk terus berdakwah dan mengembangkan ajaran Islam di Nusantara ini. Saya kira cukup. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pulang.